Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Kita berjumpa kembali di channel GKI Pekanbaru dalam acara Sapa Sahabat Kristus. Acara ini saudara-saudara kita lakukan supaya menjadi bahan refleksi dalam hidup kita untuk melihat kembali seperti apa kita menjalankan kehidupan kita. Apakah itu sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Maka saudara-saudara, saya sangat berharap sekali kita bukan hanya menyaksikannya, tetapi betul-betul mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Supaya setelah itu, sebelum saudara tidur pada malam harinya, berilah waktu supaya kita dapat merenungkan kembali apa yang sudah kita dengar menjadi bahan refleksi hidup kita, saudara. Pada malam hari ini kita kembali akan merenungkan tema Buatlah Hari Ini Berarti seri yang ke-6. Kali ini karena dalam suasana minggu yang lalu memperingati Hari Papa, maka saya ingin mengajak kita melihat ada satu hal yang sangat berarti di dalam kehidupan kita, yaitu keluarga. Karena dia berarti, maka kita mengharapkan bahwa keluarga kita bisa menjadi keluarga yang bahagia. Inilah yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Sudahkah kita mempunyai keluarga yang bahagia? Maukah saudara-saudara kita berdasarkan firman Tuhan belajar bagaimana kita membangun keluarga bahagia? As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together
Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami dan memberikan kami kerendahan hati untuk dapat menerima firman-Mu, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya dapat membentuk hidup kami serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika kita ditanya keluarga adalah satu hal yang pentingkah dalam hidupmu, maka kita akan mengaminkan itu semua. Kita semua akan berkata kita ingin merindukan keluarga yang bahagia. Tapi permisi saya bertanya, apakah engkau sudah melihat engkau adalah hidup dalam keluarga yang bahagia? Ada seorang pengusaha, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak daripada mudanya dia sangat fokus untuk merintis usahanya. Dia menghabiskan begitu banyak waktunya untuk meraih cita-citanya, ambisi hidupnya, menjadi seorang pengusaha sukses. Saudara, oleh sebab itu saudara-saudara bertahun-tahun dia melalaikan keluarganya, membuat akhirnya keluarganya dengan dia itu punya hubungan yang tidak baik satu dengan lain. Nah, sampai suatu saat ketika dia sudah tua, sakit dan ada di dalam rumah sakit, dia punya uang cukup untuk pengobatan itu, tapi apa daya dia sudah sakit. Di tengah-tengah masa yang seperti ini, lalu dia merasakan hatinya kosong dan kesepian. Karena apa? Banyak orang-orang yang datang mengunjungi, tapi anak-anaknya tidak mengunjungi dia. Tapi istrinya cuek kepada dia. Saudara-saudara, pada saat itu dia merasa sangat menyesal apa yang sudah dilewati, dan dia berkata, kalau mungkin saya bisa mengulang hidup saya akan mengutamakan keluarga saya. Karena ternyata apa gunanya saya meraih itu semua, padahal sesungguhnya saya sadar hati saya kosong. Saya membutuhkan keluarga saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga itu adalah satu bagian penting, lebih penting daripada karir kita, lebih penting daripada pekerjaan kita, kekayaan kita, dan segala sesuatu. Selain Tuhan, pada akhirnya kita melihat keluarga itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita bertanya bagaimana ini kita membangun keluarga yang bahagia, hari ini saya mengajak kita belajar dari firman Tuhan. Dari khotbah di bukit kita belajar tentang keluarga bahagia. Saudara, yang pertama saya mengajak kita mulai dari Matius pasal 5 ayat 3-12. Panjangnya ayat ini membuat saya tidak membaca seluruhnya. Saya akan baca ayat 3 dan 4 saja. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara, mungkin kita membaca bagian ini dan kita terkejut dengan apa yang dikatakan. Karena apa? Banyak orang berpikir bahagia itu kalau punya kekayaan. Banyak orang berpikir kalau kekayaan, punya keluarga adalah punya keluarga maka dia bahagia, punya istri yang baik, cantik, maka bahagia. Punya mobil bahagia. Punya pekerjaan yang baik bahagia. Kita hidupnya lancar bahagia. Tapi di dalam bagian ini terbalik, berbagai orang miskin. Bukan hanya kaya saja, tapi miskin juga bahagia. Yesus berkata bukan hanya orang yang tertawa, tapi orang yang menangis, orang yang berduka cita pun berbahagia. Artinya saudara-saudara yang kasih Tuhan, di sini Yesus tidak sedang berbicara dengan apa itu kekayaan atau miskinnya, tetapi adalah nilainya. Bagaimana seseorang itu membangun nilai hidupnya, bagaimana dia meletakkan nilai hidup itu, di sana letak kebahagiaan. Ketika orang meletakkan nilai hidupnya hanya pada kekayaan, maka ketika dia miskin dia tidak bahagia. Tapi Yesus, oleh sebab itu Yesus mengatakan, engkau miskin di hadapan Allah, engkau bahagia. Engkau berduka cita, engkau berbahagia. Itu adalah nilai hidup kita. Saya belajar di sini,
Kita sebagai anak-anak Tuhan pulang ke rumah kita harus membawa nilai Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus membangun nilai Kristus di dalam keluarga kita itu betul-betul menghidupkan di tempat itu. Apa yang membuat kita merasa saya berbahagia? Nilai Kristus itu sendiri, saudara. Sehingga ketika seseorang meletakkan, ketika aku dianiaya demi Kristus, ketika aku boleh dianiaya demi kebenaran, itu adalah kebahagiaan. Itu nilai kita. Maka ketika ada penderitaan yang datang demi mengikut Kristus, kita merasa sangat puas. Kita bangga. Kita bisa bertahan, kita bisa melanjutkan. Tapi ketika kita meletakkan nilai kita pada kesenangan itu sebagai bahaya, ketika kesulitan datang, kita menjadi miskin, ketika kita sakit, maka itu adalah waktu di mana kita mempertanyakan Tuhan. Karena apa? Nilai hidup kita menentukan kebahagiaan. Oleh sebab itu marilah kita memeriksa nilai hidup kita pada hari ini. Apa yang menjadi nilai saudara dalam kehidupan saudara? Apakah nilai Kristus itu yang saudara bangun? Keluarga Kristen harus memulai dari nilai Kristen. Nilai Kristus. Maka keluarga ini menjadi bahagia. Yang kedua, saudara-saudara, kita melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Di sana Yesus berbicara tentang kekhawatiran, jangan khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, kata yang muncul berkali-kali di sini adalah jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir dalam bagian ini. Ada banyak pelajaran yang sangat penting bisa kita dapatkan. Tapi Yesus sedang berkata, jangan khawatir, jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir, kata Yesus? Lihatlah, Bapa yang di surga itu memelihara burung yang tidak ada artinya, tidak ada harganya. Mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak punya talenta, kehebatan seperti kamu. Kamu yang melebihi mereka. Mereka tidak ada gunanya, tidak ada artinya, tidak berharga. Tapi Tuhan peliharanya. Lihat juga bunga bakung di lembah. Yang hari ini tumbuh, besok sudah layu. Tapi Tuhan mendandani mereka. Begitu indahnya melebihi pakaian yang terindah daripada Salomo. Walaupun hidup mereka singkat dan nampaknya tidak ada artinya sampai, tapi Tuhan tetap melakukan yang terbaik buat dia. Kamu melebihi itu, kamu tidak usah khawatir. Dengan kata lain, saudara, hal yang kedua kita belajar rasa aman, saudara. Saudara, satu keluarga yang kuat, yang bisa bertahan melewati segala pencobaan dan kesulitan, saudara-saudara. Karena apa, saudara? Karena keluarga ini hadir dengan memberikan rasa aman kepada anggota keluarganya. Setiap orang sadar bahwa aku hadir untuk membuat istri saya, suami saya, anak-anak saya, orang tua saya, saudara saya rasa aman, saudara. Kita dapat membayangkan enggak? Ketika kita ada di rumah, kita tidak merasa aman bersama keluarga kita. Kita pasti ingin keluar terus. Maka dalam Alkitab ada tulis dalam Amsal, lebih baik tinggal di suatu rumah ya daripada tinggal bersama istri yang cerewet, saudara. Itu perkataan di dalam Amsal. Memberikan rasa aman itu penting sekali kepada keluarga kita, saudara. Apakah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan sudah memberikan rasa aman kepada anggota-anggota keluarga saudara? Yang ketiga, saudara-saudara, kita melihat Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 sebenarnya. Baik, kita membaca ayat 5 saja. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Apa yang kita dapat belajar dalam bagian ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan? Dalam bagian ini, 1 sampai 5 berbicara, janganlah kamu menghakimi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi akan dipakai untuk mengukur kamu. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu,
Tetapi balok di depan matamu itu tidak kamu keluarkan. Maka Yesus berkata, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini berbicara tentang mulai dari kita sendiri mengoreksi diri. Bukan semangat mengoreksi orang lain, memperbaiki orang lain, tapi adalah perbaiki diri itu terlebih dahulu. Lihat kekurangan kita dan perbaiki itu terlebih dahulu. Jadi saudara-saudara yang ketiga, satu keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sadar untuk mengoreksi dirinya. Bukan hanya melulu lihat kesalahan dari pasangannya. Kalau kita terus-terusan cenderungnya dalam pola hubungan kita adalah untuk menuduh, menyalahkan, maka tidak heran keluarga ini tidak akan utuh, saudara. Tidak harmonis, penuh dengan perpecahan, saudara. Tidak puas, karena apa? Merasa dirinya korban dan orang lain adalah yang jahat semuanya. Kita tidak dapat berpikir ya, ketika kita tidak sadar untuk mengoreksi diri kita. Kita mungkin ketika kita sudah berbuat salah di luar, kita pulang ke rumah, kita menyalahkan keluarga kita. Menganggap gara-gara mereka lah yang menyebabkan saya seperti ini. Kita mencari kesalahan untuk menutup apa kesalahan kita. Saudara, kalau kita hidup dengan seperti demikian, kita sadar, saudara harus bertobat. Karena apa? Ini adalah perjalanan menuju kehancuran keluarga. Ketika kita tidak memberikan rasa aman, ketika kita tidak bersedia mengoreksi diri, mulai dari diri kita sebelum mengoreksi keluarga kita, maka kita sedang menghancurkan keluarga kita sendiri. Kalau begitu, apakah kita punya keluarga yang bahagia? Enggak, saudara. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tahu koreksi diri. Maka saudara-saudara, hari ini kita belajar 3 hal ini. Nilai, berdasarkan nilai Kristus. Rasa aman. Berilah rasa aman kepada Tuhan. Korektif. Tahu mengoreksi diri. Mulai dari sana. Seperti Yesus berkata, apa yang kau ingin orang lain lakukan padamu, lakukan terlebih dahulu pada mereka. Mulai dari kita sendiri, mengoreksi diri. Kita hadir tengah-tengah keluarga, kita berkata, jangan khawatir. Karena lihat, apa yang saya lakukan itu akan memberikan rasa aman buat engkau. Kita bisa berkata kepada dia, jangan menghakimi, tapi saya ingin mengoreksi diri saya sendiri. Oh saudara-saudara, jika lakukan ini semua, saudara-saudara, kita sedang melihat keluarga kita adalah keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita akan mengatakan, saya ada di dalam keluarga bahagia. Maukah saudara mengalaminya? Marilah kita mulai melihat hidup kita. Apakah betul hidup kita ini adalah punya nilai Kristus? Saya hadir memberi rasa aman. Saya adalah orang yang setia untuk mengoreksi diri. ESK ini, sahabat Kristus ini adalah wadah buat kita koreksi diri. Ayo kita belajar terus. Jadikan setiap malam itu refleksi buat kita untuk melihat apakah saya ini sudah benar atau tidak. Karena apa? Saya ingin punya keluarga yang bahagia. Maukah saudara punya keluarga yang bahagia? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Sungguh kami rindu, kami juga mempunyai keluarga yang bahagia. Tolonglah kami, supaya kami punya hati yang bertobat. Jika kami tidak punya nilai Kristus selama ini dalam keluarga kami ingin membangunnya. Kami ingin belajar firman-Mu. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalamnya lagi, supaya kami dapat menghidupkan nilai-nilai-Mu di dalam keluarga kami. Kami ingin, ya Tuhan, diri kami memberikan rasa aman. Kami hadir membuat keluarga kami merasa damai, merasa aman. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami terus ingin menjadi orang yang bisa mengoreksi diri kami, apa kelemahan kami, sehingga kami dapat juga bisa berbicara bukan sebagai seorang yang munafik, tetapi sebagai seorang benar yang sungguh-sungguh ingin membangun keluarga kami. Maka kami percaya jika kami melakukan ini, keluarga kami adalah keluarga yang bahagia. Tuhan, tolong kami semua. Dan kami mau menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan siaran ini, ya Tuhan, tayangan ini. Kau berkati mereka dan keluarga mereka juga. Kiranya nilai-Mu, kiranya rasa aman, dan kiranya semangat mengoreksi diri Engkau berikan kepada setiap anggota mereka.
keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia. Karena kami percaya ketika itu berlaku di dalam keluarga mereka, maka semua masalah-masalah yang sedang mereka hadapi pasti mereka akan bisa atasi ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan untuk bisa melewati ini semua. Terpujilah Kau Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, leading us, that's why. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini penayangan kita acara Sapa Sahabat Kristus. Terima kasih saudara sudah mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di keesokan hari. Engkau